Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya kedatangan paket yang sudah saya pesan beberapa waktu yang lalu. Nah, isinya untuk paket ini adalah panel surya 7 volt 4 WP. Nah, kira-kira gimana bentuk dari panel surya 4 WP ini? Di video kali ini akan saya unboxing sekaligus saya tes untuk panel suryanya ini. Namun sebelum saya lanjutkan untuk unboxing dan tes dari panel surya ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jadi untuk paket panel suryanya ini sebenarnya bukan ini ya packingannya. Ini saya repacking karena yang saya pesan tidak hanya panel surya ini, dan akan saya review beberapa waktu yang akan datang. Jadi ini saya packing ulang, dan bungkusnya sebelumnya ini lebih kokoh, lebih rapi. Oke, langsung saja ini saya buka ya untuk packingan saya ini. Nih saya keluarkan untuk panel suryanya. Nah, untuk panel suryanya seperti ini ya. Untuk dimensi dan ukurannya ya sahabat bisa melihat sendiri dibandingkan dengan tangan seperti ini. Kondisi dari panel surya 4 WP 7 volt ini baru, namun ini belum dilengkapi dengan bingkai ataupun frame, jadi polosan saja. Kemudian untuk panel surya ini sudah dilapisi dengan kaca sehingga aman ketika dijemur dalam jangka waktu yang panjang. Nah, biasanya jika hanya menggunakan pelindung resin, jika dijemur dalam jangka waktu yang lama, untuk pelapisnya ini akan kusam. Nah, ini sudah kaca sehingga aman ketika digunakan. Kemudian untuk dibaliknya, ini panel suryanya tidak menggunakan junction box, hanya langsung gini polosan, tidak ada untuk kabel ataupun kotak yang biasanya disolderin kabel di sini. Ini langsung dari modul panel suryanya, ini bisa dihubungkan langsung ke sini kabelnya. Nah, langsung saja ya, ini saya solder kabel di bagian output modul panel surya ini. Kemudian akan saya tes menggunakan voltmeter, dan juga ini alat elektronik tester ya. Ini biasanya saya gunakan untuk ngetes baterai, tapi ini bisa juga digunakan untuk mengetes dari panel surya. Di sini saya sudah menyiapkan kabel merah putih ya, karena saya nggak punya kabel merah hitam, jadi yang putih ini saya jadikan sebagai kabel negatif, dan yang merah ini saya jadikan kabel positif. Oke, ini untuk panelnya sudah saya solder dengan kabel ya, untuk positif di bagian sini dan negatif di bagian sini. Nah, sebaiknya untuk outputan dari modul panel surya ini dikasih pelindung ataupun junction box, sehingga ketika dijemur ataupun digunakan dalam jangka waktu panjang ini aman, nggak korosif. Dan selanjutnya ini saya jemur di tempat yang cuacanya terik ya, untuk mengetahui berapa watt dan berapa volt. Oke sahabat, karena di depan pintu ini cahayanya cukup terik ya, dan sekarang ini sekitar jam 9:15. Jadi untuk panel surya ini saya pasang di sini saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk alat tesnya ini saya letakkan di sini. Tujuannya sini redup, di sini terang, sehingga untuk monitor dari layarnya ini bisa kelihatan. Dan sebelum saya hubungkan untuk kabelnya ini ke alat tes dari panel surya ini, saya cek dulu untuk tegangannya menggunakan voltmeter. Ini saya hubungkan yang negatif ke negatif, yang positif juga ke positif. Oke, ini kelihatan ya, untuk tegangannya ada di 7,82 volt. Nah, kurang lebihnya ya di 7 volt untuk tegangan terbukanya. Selanjutnya ini kabelnya saya hubungkan ke bagian input dari elektronik load tester ini. Oke, untuk di alat ini terbaca tegangannya 7,6 volt. Ini cuacanya bisa sahabat lihat, ini panas terik ya. Tapi memang ini belum tengah hari, sekitar jam 9-an, hampir jam setengah 10 gitu.
Dan di sini untuk ampernya saya turunin, nanti dinaikkan perlahan sambil dipantau untuk wattnya. Nah, ini sudah saya letakkan di watt ya, bagian watt. Kemudian tegangannya bisa sahabat lihat. Nah, kemudian saya tekan untuk start tesnya ya. Nah, ini sudah terbaca 0,2 watt. Ini coba saya naikkan perlahan arusnya. Oke. Sekarang 0,2, coba saya diamkan sudah berapa watt. Ini 1,4 watt ya. Saya naikkan lagi perlahan 0,3, coba didiamkan, sudah ada di 2 watt. Coba saya naikkan lagi 0,4 ya, saya buat. Oke, ini 0,4 ampere, sudah 2,65 watt. Saya naikkan lagi ke 0,5 ampere. Oke, ini 0,5 ampere dapat di 2,95 watt. Terus saya naikkan perlahan. Oke, ini sudah protect, artinya untuk arusnya kebesaran ya. Saya tekan lagi 2,9, saya naikkan perlahan. Oke, ini saya turunkan sedikit dan saya coba hentikan. Saya mulai. Nah, ada di 2,99. Coba saya paskan di 3 watt. Nah, bisa ya sampai 3 watt. Coba saya naikkan lagi sedikit. Oke, dia protect, artinya kebesaran. Jadi untuk hasilnya itu sekitar 3 wattan ya. Di cuaca jam setengah 10-an seperti ini. Kemungkinan ini kalau di sekitar jam 11 untuk panel suryanya ini bisa menghasilkan lebih besar ya. Ini bisa sampai 3 watt lebih. Coba saya atur untuk posisi panel suryanya. Oke sahabat, untuk panelnya sudah saya rubah, namun sudah saya cari posisi yang bagus, tidak dapat untuk watt yang maksimal. Ini malah turun nih karena di luar mendung, tinggal 2,45 watt. Jadi saya rasa untuk maksimal continuous dalam cuaca yang bagus itu sekitar 3 wattan lebih ya, dan itu sudah cukup bagus menurut saya untuk penghasilan panel surya 4 WP dan dapat di 3 WP lebih dalam kondisi sekitar jam setengah 10-an. Jadi seperti itu ya sahabat untuk hasil tes dari panel surya 4 WP 7 volt ini. Nah ini 7 VOC ya, kemudian untuk VMP nya sekitar 6 volt saja, jadi cocok banget untuk digunakan mengecas baterai lithium ion 1S ataupun baterai lithium 4 1S. Tentunya masih menggunakan modul charger ya, supaya baterainya tetap aman. Selain itu ini bisa digunakan untuk panel surya PJU ataupun penerangan jalan umum, ataupun dibuat sistem PLTS kecil-kecilan dengan sistem 1S ini cocok juga. Dan menurut saya ini simple ya, meskipun tanpa frame ya, tinggal dikasih frame, terus di bagian belakangnya ini dikasih junction box ataupun kotak supaya ini aman ketika terkena hujan ataupun kena embun, nggak karatan ataupun korosif. Dan mungkin di antara sahabat ada yang ingin membeli panel surya sama seperti ini. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Selain itu, jika sahabat ingin bertanya seputar tentang PLTS, silahkan tulis di kolom komentar, atau mungkin ada yang berpendapat silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.